Jadi ini insya Allah ya, jawaban ini sudah pasti benar ya. Yang kemarin ya jawabannya ini, berarti jawaban ini sudah pasti benar. Jawabanku pi per 54 e pangkat minus 3, berarti ini salah ya, ini salah. Nah, lantas jawabannya ini benar untuk bagaimana? Benar untuk yang ini tanpa kuadrat ya. Ini coba nanti kalian verifikasi di kalkulator ya. Nah, ini jawaban ini ya, jawaban ini ya benar di kalkulator ya, kalkulator integral online ya. Nah, itu. Nah, sekarang lantas lantas ini bagaimana? Ya, yang ini jawaban ini benar ya. Jawaban ini benar ya. Ya, berdasar ya di kalkulator ya, integral online ya. Lantas kita harus percaya yang mana? Ya, tentu kita percaya yang kalkulator. Berarti kalau misalkan di sini jawabanku benar menurut kalkulator, berarti di sini punya dosennya salah. Ya. Nah, ini harusnya ini 5 pi per 54 e pangkat minus 3 ya. Ingat ya, validasinya pakai kalkulator ya, kalkulator online. Ya, ini juga betul, ini betul ya. Nah, ini punya aku yang salah ya. Jadi salahnya di mana? Kemarin aku ini menggunakan cara apa nih? Cara untuk multiple, m sama dengan 1. Ya, padahal faktanya apa? Padahal faktanya ini simple pool. Ya, kalau simple pool, berarti caranya sederhana, seperti ini ya. Nah, ini aku ulang dikit ya. Ini, ini ya. Nah, ini ya, caranya cukup segini saja. Ya, ini. Ya, jadi nanti kalian bisa turunkan ini ya, atau langsung aja, boleh. Ya, ini tak buatkan jawabannya ya. Nah, ini kan GZ per HZ, H aksen Z ya. Nah, atau ini bisa langsung dimasukkan, juga boleh. Ya, ini langsung dimasukkan juga boleh. Ya, atau gini, berarti R Z0 ya sama dengan 3I per 2, kan sama dengan itu ya. Langsung dimasukkan juga nggak apa-apa. Ya, berarti itu sama dengan ini ya, seperempat ya, seperempat. Nah, seperempat. Nah, ya. Ya, ini langsung dimasukkan ya, 3i plus 2 ya, langsung masukkan aja. Berarti itu ya, GZ ya, G Z0 sama dengan itu ya, 3i per plus 2. Yang ini H aksen Z0 sama dengan 3i per 2 ya. Yang atas ini langsung aja, I pangkat 2i, Z-nya 3i per 2. Ya, yang bawah ini, ya kalau misalkan dia ini, langsung aja pakai yang bawah itu. Berarti kan ketika Z-nya sama dengan 3i plus 3Z plus 2, berarti H aksen Z-nya sama dengan 3 ya. Ya, 3. Nah, jangan lupa ini ada seperempatnya ya, itu ya. Berarti ini dikalikan itu ya, 3, berarti itu kan sama dengan 3 ini ya. 3, atau langsung dimasukkan juga nggak apa-apa. Ya, sorry. Kok 3 sih? Ya, 3Z plus 2I ya. Langsung masukkan itu juga boleh. Ya. 3Z plus 2I, nanti H aksennya 3 ya. Nah, nanti kalian coba sendiri ya. Nanti kalau ini, ya berarti I-nya, ya, nanti I-nya sama dengan ya 2pi ya. Ini ada seperempatnya ya, seperempat I 2 pi I ya, dikalikan R Z0 sama dengan 3I per 2. Kenapa ada seperempatnya? Ini karena ada seperempat ini ya, di sini lanjutannya. Nah, gitu ya, tinggal masalah ininya saja, R sama dengan Z ya, R dalam kurung Z sama dengan 3I per 2 ya, seperti itu ralatnya kemarin ya, gitu. Kemarin tuh keliru ya, nanti kalian ubah sendiri ya. Oke, bentar aku ganti dulu ya. Oke.
Bentar. Ya, ini aku ganti dulu ya. Oke. Ya, kita langsung ke bahas yang berikutnya ya. Bismillah, ini 1,5 jam ke depan ya. Oke, ini kita bahas tentang transformasi Laplace ya. Jadi nanti ini dari transformasi Laplace itu nanti itu kita dapat mengetahui apa? Dapat mengetahui solusi persamaan diferensial ya menggunakan transformasi Laplace ya. Nah, lalu dari sini nanti kita dapat mengetahui dapat mengetahui teorema konvolusi ya. Lalu yang terakhir kita dapat mengetahui fungsi Green ya. Seperti itu. Ini outline kita hari ini ya. Semoga kita bisa selesai tepat waktu ya, 1,5 jam. Jadi nanti ujung-ujungnya kita membahas soal ujian yang berkaitan sama ini ya. Jadi nanti soal ujian kita, soal ujian yang soal tahun lalu, gini ya, soal tahun lalu ya, soal tahun lalu itu, soal tahun lalu itu menggabungkan 4 konsep ini ya, ya, dari ini ke ini ya, ini 1, 2, 3 ke 4. Makanya itu aku nggak bisa treatment secara terpisah gitu ya, nggak bisa aku langsung bahas soalnya karena nanti ada yang berlubang gitu ya. Jadi nanti harapannya nanti dari sini, kenapa aku dari nomor 1, agar teman-teman mendapatkan pemahaman yang utuh gitu ya. Oke, jadi sama basa-basi, jadi transformasi Laplace yang pertama ya. Nah, transformasi Laplace ya, itu ya, transformasi Laplace itu nanti teman-teman banyak jenisnya ya. Nanti semoga ujiannya boleh open book ya, soalnya ada transformasi yang perlu ngapal. Kalaupun nggak ngapal, teman-teman harus bisa ngitung ya. Aku nggak tahu boleh open book apa enggak ya, nanti teman-teman akan tahu setelah ini ya. Jadi transformasi Laplace itu definisinya ini ya. Transformasi ada banyak, ada Fourier juga. Tapi kalau Laplace definisinya seperti ini: L fungsi f ya, integral 0 meta hingga f fungsi t dikalikan e pangkat minus pt dt sama dengan f fp ya. Seperti itu. Ini definisinya. Nah, masalahnya L itu ada banyak jenisnya ya. Ini nanti perlu dihafal soalnya nanti tinggal pakai gitu di ujian ya. Jadi nanti jenisnya kalian lihat ya, dari L1 sampai L35 ya. Jadi ada 35 fungsi nanti ya. Kalian bisa lihat ini di ya buku BOAS chapter chapter ya. Langsung aja ke halaman 469 sampai 471 ya. Nanti harapannya boleh lihat itu ya, boleh lihat buku itu, open book ya, seperti itu ya. Oke. Nah, oke ya, kita coba satu-satu aja deh. Misalkan untuk yang L1 dulu, untuk yang L1 ya. L1 itu definisi fungsinya apa ya? F fungsi T sama dengan 1. Jadi kita turunkan beberapa saja ya, yang penting-penting saja. Jadi misalkan kalian punya fungsi ft sama dengan 1, berarti di sini transformasi Laplace-nya L fungsi f ya, ini fungsi f ya, L fungsi f dalam hal ini f-nya 1, L1 itu sama dengan integral 0 hingga f-nya 1 e pangkat minus pt dt. Ini sama dengan ya, ini sama dengan kalau tak integralkan minus 1 p e pangkat minus pt dari 0 sampai tak hingga ya. Ini hasilnya sama dengan 1 p ya, sama dengan fp ya. Jadi untuk L1 ya, nanti teman-teman punya fungsi ft1. Nah, ini fungsi Laplace-nya itu sama dengan 1 p ya. Ingat-ingat ya. Nah, ini berlaku juga hal sebaliknya. Kalau misalkan teman-teman balik, inverse kan
dari f fungsi p gini ya, ini super p itu sama dengan 1 ya, seperti itu. Nah sekarang itu ya, itu L1 dulu ya, untuk L1. Jadi sekarang misalkan yang kedua itu L2 ya, ini cara menurunkannya. Soalnya cara penurunannya ini dulu pernah diujikan sama Pak Edo ya, di ujianku tahun 2018. Jadi aku pikir sangat relevan ya. Yang kedua, Ft-nya sama dengan E pangkat AT. Jadi ini LT sama dengan integral 0 sampai tak hingga ya, dimasukkan ke sini berarti E pangkat minus AT minus PT dt ya, berarti ini sama dengan integral 0 tak hingga E pangkat minus A plus P TD dt ya. Ini di keep ya, ini fungsi F1 itu ini ya. Nah terus ini hasilnya sama dengan berapa ini ya, tentu saja sama dengan 1 per P plus A ya, dari integral A plus P kali T ya. Masukkan batas 0 tak hingga itu jadinya gini, 1 P plus A, batas yang tak hingga E pangkat min tak hingga kan ini min ya, E pangkat min tak hingga kan 0 ya, dikurangi 1, berarti ini sama dengan 1 P plus A ya, ini sama dengan FP ya. Berarti ini sorry ini L dari fungsi E pangkat minus AT ya, seperti itu. Nah artinya kalau kalian punya L sama dengan 2 ya, ketika Ft-nya E pangkat minus AT ya, fungsi Laplace-nya itu sama dengan 1 P plus A gitu ya. Nah ini berlaku juga untuk sebaliknya, ketika kalian punya Ft sama dengan E pangkat AT positif, ini jadinya Fp sama dengan 1 P min A ya. Perhatikan konvensi tandanya. Nah kita agak lebih sulit sedikit ya. Jadi misalkan ketika kita punya L berapa ya, sebentar, di situ banyak di tabelnya itu, kita nggak mungkin semua, nggak mungkin. Nah kita punya sekarang untuk L3 ya, ingat ya, ini L3 L4 tuh sudah ada tetapannya ya, jadi jangan ditukar-tukar ya. L3 itu nah L3 itu punya fungsi Ft itu sama dengan sinus AT ya. Gimana kalau sinus ya, kalau sinus ya kuncinya bagaimana? Kalau sinus tuh berarti ini dulu diujikan sama Pak Edo ini ya, di zamanku, di zaman 2018. Nah sekarang kan Pak Edo ngajar Fismat lagi, aku pikir sangat relevan ya. Kuncinya apa? Nanti sinus AT jadikan gini, 1/2i E pangkat IAT min E pangkat minus AT ya, ini sifatnya. Nah berarti sekarang L ya sinus AT itu jadinya ini ya, 1/2i ya, integral 0 sampai tak hingga kan dikalikan Ft-nya kan ini E pangkat IAT E pangkat minus IAT E pangkat minus P PT dt ya, ini sama dengan 1/2i ya. Nah ini bisa jadi gini ya, integral 0 sampai tak hingga ya, E pangkat minus ya P min IAT ya, ini masuk sini ya, kan bisa jadi seperti ini, minus P plus IA ya, dikurangi E pangkat kurung IA plus P kalikan T ya, dt ya. Kuncinya apa? Di sini kalau bisa jadikan pangkat minus ya, soalnya biar kalau diintegralkan hasilnya tidak asimptotik, tidak tak hingga ya. Kalau E pangkat minus tak hingga kan 0, E pangkat 0 kan 1, berarti kan itu tidak asimptotik, definite ya. Ini sama dengan 1/2i ya, berarti ini jadinya ini ya, minus 1 P min IA ya, terus dikalikan E pangkat minus P min IA kali T ya, ditambah ya nanti ya, ini hasilnya ini 1 ya P plus IA ya, E pangkat minus IA plus P kali T ya, batasnya dari 0 sampai tak hingga ya. Ingat nanti batas yang bawah ini habis ya, batas yang E eksponensial ini kan habis, sisa 1 ya. Pokok jadinya nanti ya kuncinya seperti itu, 1/2i ya, ini samakan saja penyebutnya ya. Ya ini jadinya P kuadrat plus A kuadrat
Ya, ini bagi ini kan jadinya P plus IA dikurangi ya P minus IA. Gitu ya. Ini kan tinggal persoalan anu aja. Ya, ya udah, berarti P sama P-nya kan habis. Ya, sisa apa? Sisa 2IA. Ya, berarti 1/2I dikalikan 2IA per P kuadrat plus A kuadrat. Ya, coret. Coret. Ya, I-nya coret. Berarti sekarang kita punya L sinus AT ya. Itu sama dengan ya, A per P kuadrat plus A kuadrat. Ya, ini untuk L3. Ya, ini L3. Ya, ini dulu tak kasih dulu ya. Ini dulu soal UAS. Dulu ini UAS. Ya, UAS Sisma 2 tahun 2019. Ya, di zaman 2019 kan belum ada Sisma 3. Ya, jadi kuncinya kalian tuh bisa lihat tren dari tahun ke tahun. Ya, soal yang dibuat dosen itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan L4 ya, ini aku turunkan yang sangat-sangat mungkin keluar ya. Yang penting-penting aja. Yang 4 tuh apa namanya? Cos AT. Ya, berarti ini FT ya. Nah, FT sama dengan cosinus AT. Ya, kuncinya gimana? Cosinus AT kalian jadikan setengah E pangkat IAT plus E pangkat minus IAT. Ya, berarti ini jadinya kan gini ya. L cosinus AT ya. Jadinya kan setengah integral 0 sampai tak hingga fungsi T-nya kan ini, cosinus ini. Tulis dulu. Berarti E pangkat IAT plus minus IAT dikalikan E pangkat minus PTD DT yang apa namanya prosedurnya sama. Kalian tinggal nyalin aja di ujian. Ya, ini sama dengan setengah. Ya, ini kok di gabungkan kan jadi gini. 0 sampai tak hingga E pangkat minus P min IA T ya ditambah E pangkat minus ya IA plus P kali T ya DT ya. Nah, gitu. Loh. Nah, ini DT ya. Ya udah, hasil integralnya kan gini. Setengah ya, ini jadinya IA min P ya. Ini kan pangkatnya pindah ke bawah. IA-nya positif ya, nomor positif atau di luar. E pangkat minus P min IA T ya ditambah seper ya ditambah seper min IA min P ya untuk E pangkat minus IA plus P kali T ya dari batas 0 sampai tak hingga. Ya, kalau dimasukkan batas tak hingga, nanti ini jadi 1, ini jadi 1. Jadi sisanya kita bisa samakan penyebutnya. Ya, ini sama menyebutnya ini jadi minus yang bawah tuh. P kuadrat plus A kuadrat. Ya, yang atas ini kalau sama menyebutnya jadi min IA min P plus IA min P ya. Nah, ini aku nggak begitu detail ya di sini ya. Soalnya ini kan proses yang sudah cukup detail di sini. Apa namanya? Sudah cukup komplit. Ya, tinggal perkara masukkan. Kalau aku terlalu detail nanti terlalu banyak ya. Jadi nanti kalian bisa try it by hand ya. Berarti ini kan setengah, jadinya ini ya min IA plus IA kan habis. Berarti ini sisa P ya. Berarti ini min 2P minus P kuadrat plus A kuadrat. Ya, berarti ini jadinya L untuk cosinus AT itu sama dengan P per P kuadrat plus A kuadrat. Ya, seperti itu. Ini untuk L4. Ya, untuk L4. Ya, seperti itu. Ya, tentu nggak mungkin dibuktikan satu-satu ya. Terlalu banyak. Ini tak catatkan yang penting-penting aja. Ya, atau dari sini juga bisa. Ya, nah tadi. Ya, itu yang penting-penting ya. Ini tak tuliskan sendiri ya. Nanti kalian coba sendiri. Nah, ini untuk L5 langsung aja tak tulis ya. Untuk L5 ya kita coba yang penting-penting. L5 itu jadi kalau misal L5 kalau misalkan ada fungsi ft ya kalau misalkan ada fungsi ft
itu sama dengan ini ya, T pangkat K, ya, eksponensial ya, T pangkat K, ini jadinya FP itu sama dengan K faktorial per P pangkat K plus 1 ya. Kalau L6, ya ini kita pakai yang penting ya. Nah, sisanya kita bisa lihat di gitu ya. F fungsi T, ya, T pangkat K, T pangkat A, T pangkat minus AT ya, itu dengan FP, itu hasilnya nanti sama dengan ini. Ya, sama dengan K faktorial ya. K faktorial dibagi P plus A pangkat K plus 1. Ya, seperti itu. Ya, itu transformasi Laplace. Ya, seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, nanti L7, L8 ini makanya coba ya. Nah, L7, L8 dan seterusnya ya. Kalau tak coba satu-satu ya nggak selesai. Ya, dan seterusnya. Ya, itu kuncinya. Pertama, transformasi Laplace. Jadi harus bisa mengubah dari fungsi T, fungsi waktu ke fungsi Laplace. Ya, itu tipsnya. Ini pasti keluar. Ini kemungkinan keluar ini besar ya. Tips ya, bisa ubah ya fungsi T ke Laplace. Ya, kenapa harus bisa? Soalnya nanti berpengaruh di sini. Ya, soalnya kalau misalkan satu nggak bisa, transformasi Laplace, nomor 2 pasti nggak bisa. 2 nggak bisa, 3 nggak bisa. Apalagi nomor 4. Ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Oke, kalau nggak ada, lanjutin aja ya. Nah, yang kedua, itu tentang, ini yang nggak kalah penting ya. Ya, solusi. Ya, persamaan diferensial ya, PD, kita kasih keterangan dulu. Di mana di sini PD itu persamaan ya di diferensial. Ya, itu. Nah, solusi PD dengan ya transformasi Laplace. Ya, hati-hati, ini pasti keluar nih. Ya, ini pasti keluar nih. Percaya sama aku. Ya, jadi kuncinya bagaimana? Tadi kalau kita punya LY, ya itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga Y fungsi T, ya hati-hati, ini dasar dari semuanya ya. Ini dasar ini. Nanti soalnya divariasi loh sama dosennya. Apalagi nanti kalau ketemu kasus fisis, wah, harus harus jeli ya. Waduh, harus jeli. Nah, gitu. Ya, ini Y fungsi T tadi apa? E pangkat minus PT dt. Artinya kalau kita punya L ya, Y aksen, itu jadinya bagaimana? Y aksen ini maksudnya turunan ya. Gimana? Y aksen itu kan sama dengan dy per dt. Ya, dalam hal ini. Nah, berarti ini bisa ditulis gini. Integral 0 hingga Y aksen T ya dikalikan E pangkat minus PT dt. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa tak jabarkan lagi. Berarti kalau aku misalkan ininya U ya, ininya dV sama ini juga ya. U-nya sama dengan E pangkat minus PT, dV-nya sama dengan Y aksen T dt. Artinya di sini V-nya sama dengan YT. Ya, aksennya hilang karena diintegralkan. Ya, berarti jadinya ini UV. U dikalikan V. E pangkat minus PT dikalikan Y fungsi T. Dari 0 sampai tak hingga. Minus. Ya, diturunkan U-nya V du. Minus P. Ya, integral 0 sampai tak hingga. Y fungsi T. Ya, E pangkat minus PT dt. Ya, kalau kalian lihat, ini apa ini? Ya, ini sama dengan LY. Ya, ini definisi LY ini yang atas ini. Ya, berarti ini jadinya ya, itu jadinya ya eksponensial nanti akan hilang. Nah, sisa Y yang batasnya 0. Berarti ini kan sisanya minus Y untuk 0. Ya, ingat di sini dalam ini berarti T-nya yang 0 ditambah P, L, LY. Ya. Nah, kita bisa misalkan LY ini sebagai
sebagai Y. Ya. Berarti ini jadinya minus, ya. Ini jadinya sama dengan L, ya. Ini jadinya sama dengan L, ya, Y aksen sama dengan minus Y 0 ditambahkan P dikalikan L, dikalikan Y. Ya, di mana Y itu sama dengan L fungsi Y, ya. Sebut saja Y seperti itu, ya. Nah, hati-hati, ya. Ini catat baik-baik ini. Nanti soalnya ini dipakai lagi, ya. Berarti yang ini kita misalkan ya sama dengan Y gitu, ya, katakanlah, ya. Ya, seperti itu. Nah, lantas bagaimana kalau turunan 2 kali L Y double aksen? Berarti sama. Kan sama dengan 0 sampai tak hingga, ya, Y double aksen T, E pangkat minus PT dt, ya, di mana Y double aksen sama dengan DY aksen per dt atau D2 Y per dt kuadrat. Ya, ini dengan prosedur yang sama tadi, ini kita misalkan U, ini dV, ya, sama ini juga. Nah, berarti ini U dikalikan V, berarti kan sama, ya, P pangkat minus PT dikalikan integralnya dV, berarti kan kalau double aksen jadi aksen, ya. Ini dari 0 sampai tak hingga dikurangi minus P, ya, integral 0 sampai tak hingga Y aksen T, ya, pangkat minus PT dt. Ya, berarti ini masukkan batasnya, nanti kalau dimasukkan ini sisa yang eksponensial habis, berarti sisa yang batas yang bawah minus, ya, minus Y aksen 0, ya, ditambahkan, ya, aku harap ini intuisi teman-teman, intuisinya cepat, ya, tambah P L aksen Y, ya. Nah, kita punya bahwa L aksen Y kan sama dengan ini, ya, yang merah itu, minus Y aksen 0, ya, tambah P L Y kan sama dengan itu, ya, minus Y 0, ya, Y 0 tuh Y 0 itu sebentar, aku lebih suka fungsi, gini aja, ya. Gini aja. Nah, ini Y 0 gini, ya. Dengan Y fungsi 0. Ya, 0, 0, ya, Y 0 plus P, PY, ya. Seperti itu. Berarti ini jadinya sama dengan, berapa ini? Berarti, ini, ya, P kali P kan P kuadrat Y, ya, dikurangi P Y 0, ya, minus Y 0 aksen. Y 0 itu maksudnya Y ketika T-nya ke 0. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan di sini L untuk Y double aksen, ya. Ini ingat, ya, selalu kita ingat, ya, ini, gitu, ya, jangan sampai lupa seperti itu. Nah, sekarang kita misalkan ada soal seperti ini, ya, ada soal seperti ini misalkan, ya, contoh soal, ya, ingat, ya, ini kita belum ke ujian, ya. Ya, contoh soal ini, ya, soalnya Y double aksen minus 6Y aksen plus 9Y sama dengan T, E pangkat 3T. Ya. Pertanyaannya, cari solusi Y. Ya, seperti itu. Nah, cara pertama bagaimana? Kita perlu melaplaskan kedua suku. Ya, ini laplaskan. Ya, L-Y double aksen minus 6. Ya, 6-nya bisa dikeluarkan, ya. Dikalikan L, ya, dikalikan 6L. Ya, Y aksen. Ditambahkan 9L Y, ya, sama dengan L T E pangkat 3T, ya. Kedua ruas sudah dilaplaskan. Ya, kalian lihat ini. Ya, ini ada L Y double aksen. Ya, sama dengan ini. Ya, kalian lihat ini. L Y aksen sama dengan ini. Ya, L Y-nya, ya, L Y. Ya, ini katakanlah ini persamaan 2 gitu, ya. Ini persamaan 3. Ya, ini persamaan yang atas ini persamaan 1. Gitu loh. Ya. Ini, ya, persamaan 3, ini persamaan 2, ini persamaan 1. Nah, ini loh, yang ruas kanan ini yang agak susah, ya. Makanya kuncinya di sini, ya, ini kuncinya harus hafal, ya, bentuk L. Ya, ini L berapa? Kalau kalian lihat,
Ya, itu termasuk Laplace yang ke L6. Ya, bentuk L6. Nah, L6 bentuknya bagaimana? Ya, berarti kita harus tahu. Ya, kita tahu bahwa L6, ya kita buat L6 dulu ya. L6 itu bentuknya gini. Ketika kita punya Ft sama dengan T pangkat K, ya, T pangkat minus AT, itu F fungsi P-nya sama dengan sama dengan K faktorial ya. K faktorial dibagi P plus A pangkat K plus A1. Ya, ini yang susah nih. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Jika kita Ft-nya sama dengan T pangkat 1, ya, E pangkat 3T, berarti kan kelihatan di sini. Ya, di sini berarti T-nya kan 1 ya. Berarti ini, K-nya kan 1 ya. Berarti ini, lalu ini A-nya, ya, berarti ini A-nya sama dengan minus 3 ya. Ingat, diambil minusnya. Ya, kalau minus ini plus. Berarti kalau ini minus ya, bentuknya seperti ini. Kan A-nya minus ya. Nah, berarti ini Fp sama dengan, ya, K faktorial, berarti kan 1 faktorial dibagi, ya, P plus A. Ya, A-nya minus 3, berarti P minus 3. Ya, K-nya 1. 1 sama 1, 2 ya. Nah, berarti fungsi Laplace-nya sama dengan ini. Ya, berarti L. Ya, berarti ini sama dengan L. Ya, L, E pangkat LT, E pangkat 3T. Ya, seperti itu. Ya udah, yang ini jadinya gimana nih? Ya, yang suku pertama. Yang suku pertama kan ada apa? Oh, lupa. Sebentar, lupa, ada yang lupa. Ya, ini jangan lupa, selalu ada syarat batasnya. Ya, ini di Y0 sama dengan 0, Y0 aksen sama dengan 5 ya. Ini, jangan lupa itu batasnya. Ya. Nah, ya sudah, berarti LY double aksen kita perlu jabarkan ya, pakai rumus yang persamaan 3 tadi. Ya. Yang persamaan 3 tadi ya. Nah, begitu. Nah, berarti ini jadinya P kuadrat Y ya, dikurangi P Y0 ya, dikurangi Y0 aksennya. Ini aku asumsikan kalian hafal ya, berarti minus 6. Ini LY-nya, LY aksennya kan tadi langsung hafalkan aja ya, 6 PY ya, masukkan dulu ya, persamaan 2 tadi, 6 PY min 6 Y0 ya, plus 9Y ya, sama dengan 1 per P min 3 kuadrat ya. Nah, ini LY aksen, LY itu ya, tak masukkan yang ini loh ya, ini LY-nya ini ya, LY-nya. Nah, LY-nya ini LY aksennya, ini Y double aksennya. Jadi selalu ingat-ingat 3 itu. Ya, berarti ya ini berlaku sama ya metodenya ya. Kalian lihat sekarang ketika apa namanya? Ketika Y0-nya sama dengan 0 ya, 0 aksennya sama dengan 5. Berarti ini ada Y0-nya sama dengan 0, Y0 aksennya sama dengan 5 ya. Berarti ini 0. Nah, itu loh gunanya syarat batas. Berarti ini sisa apa? Berarti sisa P kuadrat Y ya, minus 5 ya, minus 6 PY plus 9Y sama dengan 1 per P min 3 kuadrat. Ya, dari situ kan bisa diubah jadi gini, yang suku yang Y ini ya. Saat ini kan suku yang Y kan jadi gini, P kuadrat min 6P plus 9 kali Y, ya ini bisa pindah ke sana ya, 1 per P min 3 kuadrat minus 5-nya ke kanan, gini ya. Nah, kalau kalian sadari, ini kan sama dengan P min 3 kuadrat ya. Jadi ini ya, jadinya Y-nya sama dengan, pindah ke bawah ya, per P min 3 pangkat 4 tambah 5 per P min 3 kuadrat ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ya sudah. Kan kita butuhnya solusi Y. Ya, Y-nya apa? Ya, bukan Y besar. Y ini Laplace-nya. Berarti kalau kita ingin tahu Y, berarti itu harus dijadikan inverse-nya lagi. Kembalikan lagi. Ya, berarti kita kalau ingin tahu Y sama dengan L inverse Y. Ya, sama dengan L inverse
ya dari 1 per P-3 pangkat 4 ya ditambahkan 5-nya boleh keluar ya, L inverse ya 1 per P-3 kuadrat ya, seperti itu. Nah, udah kita bagi jadi 2 bagian ya, ini bagian yang 1 ya, bagian yang 1 ya. Nah, sekarang lihat ini termasuk L berapa itu ya. Kalau kalian lihat ini L pangkat min 1, nah 1 per P-3 pangkat 4 ya, ini termasuk L berapa? Itu nggak ada sebenarnya ya. Lantas gimana coba? Belum muncul ya. Ini jadi termasuk L6 nih sebenarnya, mirip sama L6 ya. L6 tuh bentuknya seperti ini ya, ini L6 ya. L6 tuh bentuknya seperti ini ya, harus ada K faktorial per P plus A K plus 1 ya. Jadi ini tak mainkan dulu. Berarti kalau ini kan bisa diubah jadi gini ya, 1/3 kali 2 ya, dikalikan L inverse ya, jadi gini kan boleh ya, 3 kali 2 kali 1 ya, ini kali 1 dibagi P min 3 pangkat 4 kan boleh gini ya. Berarti ini kan sama dengan 1/6 L faktorial ya, ini 3 faktorial ya. Terus yang jadi pertimbangan juga akomodasinya. Iya ya ya, gitu. Oke ya. Nah, ini berarti jadinya gimana nih? Berarti kan P min 3 pangkat 4 ya. Ini kan mirip ya, mirip ya, ini L6 ya, termasuk L6 ya. Gimana tuh L6 ketika kita punya Ft sama dengan apa tadi? Kita punya Ft sama dengan T ya, T E pangkat minus AT, maka L inverse-nya itu sama dengan ini ya, K faktorial per apa itu? P plus A K plus ya, plus 1 ya. Ya udah, berarti di sini kan kelihatan kan di sini. Berarti di sini ya, berarti di sini L min 1 3 faktorial per P min 3 pangkat 4 ini punya apa? Punya K sama dengan 3 ya kan ya? Kan ini kan gini ya, L min 1 ya, K sama dengan 3 dan A-nya sama dengan minus 3 ya. Berarti ini sama dengan berapa ini? Ya, langsung aja ya. Berarti ini kan sama dengan L min 1-nya ini sama dengan T ya, T ya, sorry, ini T pangkat K ya, T pangkat K. Berarti K-nya di sini kan 3 ya, K-nya 3, lalu E pangkat minus, A-nya kan minus 3 ya. Berarti kalau A-nya minus 3, minus kali minus kan positif ya, seperti itu. Jadi ini A pangkat 3T ya, seperti itu. Nah, kalian lihat kemiripannya ya, kemiripan fungsi ini ya. Nah, ya udah, lantas ya, ini sama dengan ya, ini sama dengan 1/6 T pangkat 3 E pangkat 3T ya. Jadi untuk Laplace pangkat min 1 ya. Nah, sekarang yang sebelah situ, yang suku kedua ya, ini ya, ingat ya, 5-nya kita nggak usah tulis ya. Yang suku yang kedua ya, itu bentar. Yang suku yang kedua itu kan gampang ya, L pangkat minus 1 dari ya 1 per P min 3 kuadrat ya. Berarti di sini ya, berarti di sini ya, kalian bisa lihat ya, di sini K-nya sama dengan 1 ya, A-nya sama dengan minus 3 ya. Mirip apa namanya, L6 ya, L6. Nah, berarti kalau L6 di sini kan jadinya gimana nih? T pangkat K ya, T pangkat K, T-nya pangkat 1, E pangkat 3T ya. Ya udah, sekarang didapat nih, maka Y ya sama dengan L pangkat min 1 dari suatu fungsi F ya, di sini didapat
apa tuh? Didapat yang pertama, suku pertama, 1/6, T pangkat 3, P pangkat 3T, tambahkan, ada, ini tadi ada faktor 5-nya ya, berarti 5 dikalikan T, P pangkat 3T ya, berarti ini solusi Y, sama dengan 1/6, T pangkat 3, plus 5T, P pangkat 3T. Ya, ya seperti itu. Ya, kalian tanya ya, kalau misalkan nggak ngerti ya, soalnya ini sering-sering keluar ini. Dulu soalnya Pak Arif juga, almarhum Pak Arif juga ada ini. Ya, seperti itu. Gitu. Ya, berarti tipsnya apa? Sekali lagi, kalau kita ingin belajar yang kedua ini, solusi PD, berarti kita harus tahu transformasi Laplace-nya dulu ya. Itu cara berpikirnya. Ya. Makanya ini harus dikira-kira itu. Ya, begitu. Ya, ya gitulah. Nah, ini contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal 2 ya. Nah, ini jadi tak perlihatkan apa namanya? Soal remedinya Pak Adri dulu. Ya, soal ujian tahun lalu. Ya, tapi remedi dulu, ada remedi dulu. Hati-hati kalian. Nah, nih. Bentar. Bentar ya, sabar ya. Ya, sebentar ya. Silakan kalau ada yang tanyakan, boleh. Aku sambil nyari soal lagi. Mana ya? Oke, nanti tak carikan lah ya. Waduh.
Oke, udah kita lanjutin ya. Jadi soalnya ini soal perbaikan dulu ya. Ini sebetulnya kayak gini, ya Y double aksen plus 2Y aksen plus 5Y sama dengan 10 cos T ya. Seperti itu. Nah, oke. Bentar ya. Oke. Nah, ini udah. Ya, ini di Y0 sama dengan 2, Y0 aksen sama dengan 1 ya. Jadi tak kasih contoh yang trivial, ini sama contoh soal yang susah. Ya, ini kalau nggak salah, ya soal ujian perbaikan ya FISMA 3 2021 UTS. Ya, jadi tak buat dua referensi, yang mudah sama yang susah. Ini tipe yang susah ya. Jadi kalian bisa ada dua referensi ya. Nah, yaudah, ini dilaplaskan ya. 2 ruas Y L Y double aksen tambah 2L Y tambahkan 5 Y L Y aksen tambahkan 5 L Y ya. Ini sama dengan 10 cos T ya, berarti 10 L cos T ya. Nah, ini harusnya teman-teman bisa langsung nebak ini. Kalau cos T itu kan sama dengan L4 ya. Ya, jadi artinya L4 dengan A-nya sama dengan 1. Ya. Kalau kalian tahu bahwa f fungsi T itu sama dengan cos AT, ya berarti L-1-nya, L-1F itu sama dengan ya P per P kuadrat plus A kuadrat. Ya, jadi kalau misalkan untuk Ft sama dengan cos T, ya artinya untuk A-nya sama dengan 1, berarti di sini sama dengan berapa? L-1 sama dengan, ya, bukan L-1, sorry, L-nya doang ya, L-nya doang. Ya. L fungsi F itu sama dengan, ya, sama dengan P per P kuadrat plus 1 ya, seperti itu. Nah, yaudah, kita bisa lanjutkan di situ. Ya, LY double aksen, ini apa? LY double aksen, ini kalian lihat persamaan di 3, ini lihat persamaan 2, ini lihat persamaan 1 ya. Berarti LY double aksen sama dengan apa? P kuadrat Y ya, dikurangi P Y0 ya, dikurangi Y0 aksen. Ditambah berapa? Ditambahkan 2 kali LY-nya, LY-nya kan 2 P kalikan Y ya, dikurangi 2 Y0. Ditambahkan berapa itu? 5Y. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan P per P kuadrat plus 1 ya. Seperti itu. Nah, ingat ya, di sini apa? Bahwa Y0-nya sama dengan 2, Y0 aksennya sama dengan 1. Itu syarat batasnya. Ya, di sini Y0 aksen sama dengan 2. Y0-nya sama dengan 2, Y0 aksennya sama dengan 1. Ini Y0-nya sama dengan 2 ya. Ya udah, di sini bisa disederhanakan. Berarti P kuadrat Y ya, dikurangi 2P min 1 plus 2P Y min 4 plus 5Y sama dengan P per P kuadrat plus 1 ya, seperti itu. Nah, yaudah, ini kan Y-nya bisa tak kumpulkan ya. Y-nya berarti kan jadinya P kuadrat plus 2P plus 5, lalu sisanya min 2P sama min 5 ya, min 1 kurang min 4, min 5 ya, sama dengan P per P kuadrat plus 1 ya. Berarti ini bisa kita pindahkan, jadinya gini kan, Y kan sama dengan P per ya P kuadrat plus 1 ya, ini bagi sini, berarti jadinya P kuadrat plus 2P plus 5 ya, dikurangi ini pindah ke sana jadi plus ya, plus 2P plus 5 ya, dibagi ya P kuadrat plus 2P plus 5 ya, seperti itu ya, gitu. Nah, apakah ini bisa diselesaikan dengan mudah? Jawabannya tidak ya, tidak bisa diselesaikan dengan mudah masalahnya ya. Nah, sekarang kalau kita pengen tahu Y-nya, ya, ini kan tadi kan sama dengan LY ya, Y-nya kan sama dengan LY, berarti Y-nya sama dengan L pangkat min 1
dari Y, ya. L pangkat min 1 dari Y, ya. Kita kembalikan. Kita inverse transform, ya. Berarti gimana? Oh, sebentar. Ini ada 10 ya, lupa. Ini 10-nya lupa. Maaf. Ini 10-nya lupa ya. Ini di sini loh ada 10. 10, di sini ada 10. Ya, di sini ada 10. 10, ya. Ini 10. 10, tapi di sini nggak ngefek. Ya, soalnya di sini doang. Nah, berarti ini jadinya 10 L-1 ya, dari ini. Dari apa itu? Ya, dari P dibagi ya P kuadrat plus 1 dikalikan P kuadrat plus 2P plus 5. Ya. Tambah berapa? Tambah L-1 dikalikan 2P plus 5 dibagi P kuadrat min 2P plus 5. Ya. Nah, sekarang persoalannya ini tidak bisa sederhana, ya. Ya, tidak bisa langsung. Ya, tidak ada Laplace inverse buat ini, tidak ada. Ya. Jadi tipsnya sekarang bagaimana? Ya, katakanlah ini, ya, katakanlah ini aku sebut A ya, gitu ya. Nah, A-nya itu berarti gimana? Tak bisa dibuat jadi seperti ini. P pecahkan jadi 2 bagian ya. Dipecahkan jadi teknik 2 bagian. Jadi gini, ini P kuadrat plus 1 dikalikan P kuadrat plus 2P plus 5 ya. Jadikan 2 gini loh. Ya. Kalau kalian ingat di kalkulus kan jadinya gini. AP plus B ya dibagi P kuadrat plus 1 katakanlah, terus tambahkan CP plus D dibagi ya P kuadrat plus 2P plus 5 ya. Ingat kalkulus ya. Ingat kalkulus ya. Gitu. Jadi tinggal gini ya. Nah, sekarang ini kalau tak samakan menyebutnya ya jadinya kan gini. Ya P kuadrat plus 1 dikalikan P kuadrat plus 2P plus 5. Ini kalau tak begini, sisa P kuadrat ya plus 2P plus 5 kan. Ya P plus B dikalikan P kuadrat plus 2P plus 5. Kalau ini bagi ini, sisa CP plus D dikalikan P kuadrat plus 1 ya. Jadi kan ini sama dengan ini ya, P. Nah, ini P kuadrat plus 1 ya P kuadrat plus 2P plus 5. Berarti apa yang kita bisa lihat di sini? Ya, bahwa nilai P, ya nilai yang ini, ya nilai atas sama dengan atas ini ya. Berarti kan di sini AP plus B dikalikan, itu ya, P kuadrat plus 2P plus 5 ditambahkan, itu ya, DP plus D, ya ini D ya, ditambahkan, dikalikan P kuadrat plus 1 sama dengan P. Ya. Nah, ya udah, gimana cara menyelesaikan paling gampang ini? Ya, kalian lihat dulu pangkat yang tertinggi. Di sini pangkatnya 3. Ya, pangkat 3 di sini ada A ya. Ada A. Terus ada apa lagi? Ada C ya. CP kali P kuadrat kan pangkat CP pangkat 3, berarti plus C. Gitu kan? Nah, sekarang setelah pangkat 3 ada pangkat 2. Pangkat 2 di sini ya, di B ya. B kali P kuadrat kan BP kuadrat. Lalu ada apa lagi? Ada D kalikan P kuadrat. Lalu ada apa lagi? Ini ya, 2P dikalikan AP. 2AP kuadrat, berarti 2A. Ini ya, ditambahkan, ya pangkatnya 1 sekarang. Ya, ini sama dengan, ya pangkatnya 1, di sini ada, ini ya, 5 ya. 5, ya 5 dikalikan A ya, 5 kalikan AP, berarti kan ini 5A. Ya, tambahkan yang B, 2P, 2PB ya, berarti 2B kalikan P. Tambahkan apa lagi? Yang C, ya CP ya. Nah, ini sama dengan P. Gitu ya. Ya sudah, kalian bisa lihat di sini. Ya, kan di ruas kanan kan tidak ada ya, atau dijadikan gini deh. Berarti P pangkat 3 A plus C ya, ditambahkan P kuadrat B plus D plus 2A ya, ditambahkan itu ya. Ya, ditambahkan ini ya, 5A plus 2B plus C minus 1 kalikan P sama dengan 0. Artinya apa? Kalau ini
harus sama dengan 0, berarti setiap suku yang nempel, setiap konstanta yang nempel ke polinomial, ya ini harus sama dengan 0. Ya, ini harus sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0 juga. Ya, seperti itu. Oh, sorry. Ada lagi yang belum nih. Ya, suku yang tidak ada pangkatnya. Ya, masih ada loh. Ya, ini 5 kali B ya. Lupa, sorry. 5B ya. Plus 5B. Lalu ada suku yang ada pangkatnya. Ini plus D. Ya, plus D sama dengan B ya. Gitu. Nah, ini pun juga harus sama dengan 0 ya. Gitu. Ya, seperti itu. Ya udah, kita bisa mulai dari sini deh. Misalkan ya 5B plus D sama dengan 0. Berarti apa? Ya, D sama dengan minus 5B. Ya, katakanlah ini persamaan 1, katakanlah ya. Lalu yang kedua, B plus D plus 2A sama dengan 0. Ya, berarti di sini dapat dikatakan kalau D-nya sama dengan minus 5B, berarti kan B minus 5B plus 2A sama dengan 0. Berarti di sini kan 2A sama dengan 4B. Ya, artinya di sini B sama dengan setengah A. Ya, persamaan 2. Nah, lalu apa lagi? Ya, yang ini, yang ketiga ini sekarang. Berarti kan 5A. Ya, yang ketiga itu. Atau, jangan itu dulu deh. Ini ya, A plus C sama dengan 0. Ya, A plus C sama dengan 0. Artinya, C sama dengan minus A. 3. Ya. Lalu mana lagi? Yang ini deh, yang belum. Berarti 5A plus 2B plus C min 1 sama dengan 0. Ya. Berarti 5A ya ditambah 2 kali B. B-nya kan setengah A ya. Tambah C. C-nya kan minus A. Ya. Ini satunya bisa ke sini ya. Nah, berarti ini coret-coret 6A kurangi 5A, 6A kurangi A, berarti 5A. 1, berarti A-nya sudah eksplisit sekarang, 1/5. Ya. Nah, kalau A-nya sama dengan 1/5, berarti, ya, kalau A-nya sama dengan 1/5, berarti B-nya ketemu ya. B-nya sama dengan setengah dikalikan 1/5. Ya, berarti 1/10. Ya. B-nya 1/10. Nah, C-nya sama dengan minus A, berarti minus 1/5. Ya. Terus D-nya juga ketemu. D-nya sama dengan minus 5 dikalikan B. Ya. Minus 5/10. Ya. Berarti sama dengan minus setengah. Ya. Nah, sekarang nilainya sudah eksak semua ya. Nah, ini masukkan ke sini nanti. Ya, ini masukkan ke sini. Ya. Nah, ya udah. Ya, mana yang bisa kita coret? Bisa kita anu nih. Ya. Ini berarti. Kita bisa bawa ini. Ya. Ini. Ya, berarti A-nya sekarang itu ya. A-nya sekarang ya, A-nya 1/5 ya. Nah, ini A-nya 1/5. Ya, ingat ya. Berarti A-nya 1/5. Ya, ini 1/5 P ya. B-nya 1/10. Ya, C-nya minus 1/5P. D-nya minus setengah ya. Nah, D-nya minus setengah. Ya. Ganti ke sini. Nah, itu ya. Ya udah, sekarang kita bisa ketemu sama Laplace-nya. Ya. Berarti ini sama dengan ya, sama dengan 10 dikalikan L pangkat min 1 dikalikan ini. Ya, dikalikan ini nih. Nah, ya, dikalikan ini. Nah, ya. Terus apa lagi? Tambahkan sisa suku yang tadi. Yang ini ya. Yang luas ini. Tambah L pangkat min 1. Ya, 2P plus 5 dibagi ya P kuadrat plus 2P plus 5 ya. Berarti ini jadinya ya L pangkat min 1 ya 10 masuk ke sini. Jadi 10 kali 1/5 kan 2 ya. 2P plus 1. P kuadrat plus 1. Ya, 10 kali ini berarti jadinya ini ya.
Nah, nanti jadinya minus ya. Oke, jadinya minus ini ya, L pangkat minus 1, lalu dikalikan berapa itu? Ya, 2P plus 5, P kuadrat plus 2P plus 5 ya. Oke, semangat. 10 kali setengah kan, 10 bagi 5 kan 2 ya. 10 bagi setengah 5, berarti minusnya bisa keluar. Jadi gini, tambahkan L pangkat minus 1, 2P plus 5, P kuadrat plus 2P plus 5 ya. Artinya, ini sama ini kan habis ya. Berarti sisa apa? Sisa ini doang. Ya, sisa ini doang. Ini pun bisa dijabarkan jadi 2. Ya, jadi gini. Ini 2-nya bisa keluar ya. Ini jadinya P per P kuadrat plus 1 ya, ditambahkan L minus 1. 1 per P kuadrat plus 1 ya. Seperti itu. Nah, ya, kalian ingat ya, bahwa ini apa? Ini kalau kalian ingat, ini, itu, ya, ini tuh transformasi L3. Ya, cos T ya. Nah, cos T. Ya, dengan A-nya sama dengan 1. Ya, dengan A sama dengan 1. Ya. Kalau yang ini, ya, itu sama dengan L4. Ya. Itu yang sinus T. Ya. Tadi yang saya katakan tadi. Ya. Nah, ini L4 itu apa? Sinus T. Ya, tentu saja dengan A-nya 1. Soalnya ini A-nya 1 ya. Gitu. Berarti bagaimana jawabannya? Ini berarti 2. Ini dikalikan cos T menambahkan sin T ya. Berarti ini solusinya. Ya, seperti itu. Ya, oke, silakan sampai sini kalau mau ada yang ditanyakan. Ya, seperti itu. Oke, udah, ini lagi kita bahaskan nomor 3 dulu, yang konvolusi. Ini dikit sekali kok. Ya, nggak ada latihan soalnya. Jadi latihan soalnya langsung praktis saja. Ya. Ini konvolusi. Ya. Jadi misalkan ya, konvolusi itu gimana? Ya, jadi misalkan aku punya fungsi ini ya. Sebentar, aku buka. Sebentar, aku gak lupa. Ya, kalau misalkan aku punya ini ya, fungsi f, di mana fungsi f ini merupakan ya fungsi f, fungsi apa namanya, ya Laplace inverse dari fungsi fp. Ya, aku punya fungsi g, di mana g ini juga Laplace inverse dari fungsi gp. Ya, ini nanti kepake ini. Ya, maka konvolusinya di sini bisa dibentuk jadi f star g. Ya, itu sama dengan integral dari f ya, t min tau dikalikan g tau d tau. Ya, ini definisi yang pertama. Ya. Nah, atau bisa dibentuk jadi g star f. Ini jadinya integral ya f ini ditukar ya sekarang ya, ditukar. Jadinya ini g t min tau dikalikan f tau d tau. Ya. Nah, di mana ini sifatnya bagaimana nih? Sifatnya f star g itu sama dengan g star f. Ya, jadi kalian bisa gunakan suka. Ya, seperti itu. Itu nomor 3. Ya, nomor 3. Nah, sekarang ada juga, ya itu langsung aja, gak usah aku bahas latihan soal ya, kelamaan. Nah, ini sekalian aja fungsi delta. Ya, fungsi delta Dirac. Ya, kalau kalian punya fungsi delta Dirac, integral dari A sampai B, ya, V fungsi T ya, dikalikan delta T min T0, dt itu sama dengan V T0. Ya, ini T0-nya diganti ke sini. Itu kalau A-nya T0 kurang dari B. Dia bernilai 0 kalau selain daripada ini ya, misalkan T0-nya lebih dari B atau T0-nya kurang dari A ya, otherwise itu bahasanya, selain daripada itu. Ya, ini fungsi delta Dirac. Ya, nanti kita bakal pakai itu.
Nah, selanjutnya yang keempat nih kita bahas tentang fungsi green ya. Oke, sebelum ke fungsi green, ya kita bahas dulu satu soal dari tahun lalu ya. Ini. Ya, ini soal yang lumayan ya. Ini soal tahun lalu. Ya, ini soalnya dikit kok. Kenapa dikit? Soalnya ini soal tahun lalu itu 2 kelas tuh hampir sama soalnya ya. Jadi soal nomor 3 tuh sama. Jadi aku pikir bisa sangat sangat menghemat ya. Menghemat waktu. Ya, ini contoh soal tahun lalu. Ya. Ya, ini contoh ya soal ya UTS ya Visma 3 2021. Hati-hati. Kasusnya ini kasus fisis loh ya. Sudah bukan angka lagi. Jadi kasus fisis ini artinya apa? Sudah ada fisikanya. Jadi sangat-sangat mungkin keluar ya. Jadi misalkan itu apa? Konduksi termal pada sebuah logam itu dinyatakan dengan konduktivitas K dengan asumsi satu dimensi dengan persamaannya K do 2T X, T per do X kuadrat sama dengan do T X, T per do T. Ya, di sini di mana syarat batas awal ya syarat awalnya T X, 0 sama dengan alfa, T 0, T sama dengan beta ya. Hati-hati. Ya, ini soalnya sudah menurutku sih ya lumayan ya. Gitu. Nah, lantas bagaimana caranya? Ya. Ini kan K ya. K itu yang ruas kiri itu ini kan turunan terhadap 2 kali terhadap X ya. Berarti kan ini T aksen ya. Berarti kan ini T double aksen X, T ya. Nah, sebentar. Ini gimana cara kita bedain turunan keduanya ini? Ya, berarti ini gini aja deh. Tak laplaskan kedua ruas ya. Berarti yang ruas kiri ya K dikalikan laplasnya ya, laplas dari D2T X, T per dx kuadrat ya sama dengan laplasnya dari do T X, T per do T ya. Nah, ya wes. Ya, kita buat yang ruas kiri dulu. Ya, ini yang pertama katakanlah ya. Berarti nah, laplas dari itu ya D2T X, T per dx kuadrat. Tadi apa rumusnya tadi? Ya, sama dengan apa? P kuadrat dari apa? LY ya. P kuadrat Y. Ya, hati-hati P kuadrat Y. Nah, dikurangi apa? P ya, P ketika L ya, Y 0. Ya, 0 ini angka loh ya, hati-hati. Ya, dikurangi Y aksen 0. Nah, karena ini fungsinya sekarang T, ya, ini fungsinya sekarang T, berarti gimana? Berarti P kuadrat T X, T dikurangi P L Y 0. Hati-hati. Ini diturunkan terhadap X. Berarti yang 0 ini siapa? Yang 0 ini adalah X. Ya. 0, T. Ya. Y aksen 0. Hati-hati. Nah, Y aksen 0 berarti apa? T aksen. Ya. 0 berarti 0, T. Nah, ya udah sekarang kita gunakan syarat batasnya. Berarti ini kan P kuadrat T X, T. Ini P. Nah, T ini ya T 0, T apa ini? Sama dengan beta ya. Nah, kalau T aksennya sama dengan apa itu? Ya. Kalau T aksennya di sini berarti gimana? Ya, tinggal di aksen 0, T ya 0. Kan beta kan bukan fungsi apa-apa. Ya hanya konstanta dia. Gitu ya. Nah, sekarang yang ruas kedua ya hati-hati bedanya ya. L ya do T X, T per do T. Ya, berarti ini sama dengan ya. Kalian ada yang hafal nggak? Aku tuh lupaan deh. Sebentar.
LY aksen ya, min Y0 plus PY ya, min Y0 plus PY, min Y0 plus PY ya. Atau gini, PY min Y0 ya. Ini P, Y-nya apa? Y-nya ya T ini. Nah, hati-hati, di sini diturunkan terhadap T. Berarti kan ini, nah ini Y0-nya, berarti kan ini T. Nah, ini Y0 ya. Karena ini diturunkan terhadap T, berarti T-nya yang 0. Nah, paham ya bedanya ya? Nah, berarti ini Tx, 0 itu sama dengan apa? Sama dengan alfa. Ya, berarti sisa apa ini? Berarti sama dengan PT X, T min alfa. Ya, ya sudah. Berarti sekarang masukkan lagi ke persamaan tadi. Berarti ini jadinya K ya, P kuadrat T X, T ya min P beta itu sama dengan ya P T X, T dikurangi alfa. Ya, seperti itu. Ya. Oh, sorry. Ini bukan ini. Nah, ini gini loh. P kuadrat L ya. Hati-hati definisinya. Ya, ini P kuadrat L ya. Seperti yang tadi ya, L-nya itu belum keluar. Tapi kalau sudah Y kecil itu bisa keluar ya. Sebentar. Oh iya. Kan definisi Y besar itu kan muncul L-nya ya. Kalau Y0 itu tidak muncul L-nya. Nah, sebentar, aku kok bingung sih. Oh iya, ini kan ada L-nya ya. Nah, ini ada L-nya, hati-hati. Ya. L ya. L T 0, T ya, gini ya. Ini beta ya. Berarti ini ya, berarti ini L ya, berarti ini L ya, L beta ya. Nah, itu. Mana lagi yang salah ini? Ya, ini juga. Oh, sorry. Oh, ini sudah Y0 ya. Yang masih ada dalam L itu kita bisa keluar. Bukan. Nah, coba aku lihat tadi definisinya. Kalau misalkan sorry. Y0 aksen ya. Tidak ada. Kalau Y besar masih ada L-nya. Kalau Y0 aksen itu tidak ada. Ya, berarti ini tidak ada. Ya. Sorry. Ya. Ya udah langsung aja P beta. Ya. Gitu ya. Nah, ini ini 0. Ya, berarti sisa apa ini? Sisa ini. Ya. P kuadrat L ya. Nah, ini. Ya, jadi ini gimana nih? Berarti ini jadinya gini ya. KP kuadrat L T X, T ya. Gini. Jadinya ini sebentar. Ya, jadinya ini ya P T X min T ya min alfa plus KP beta. Ya, kayak gitu. Ya. Berarti sebentar, ini TXT-nya kok. Ini yang mana ya TXT-nya ya? Oh, ini lupa L-nya. Astaga, ini loh. Ya, L-nya. Ya. Kenapa ada L-nya? Ya, karena ini masih fungsi Y. Y besar. Y besar tuh ada L besarnya ya. Gitu. Nah, pantesan kok aneh ya. L besar. Ya, ini P. Ya, ini L besar ya. Gitu. Nah, sekarang kumpulkan L sama L. Ya, kumpulkan L sama L. Berarti L ya T X, T ya. Jadinya gimana? Ini KP kuadrat ya, KP kuadrat min P ya. Yang ini bisa pindah ke sini ya. Berarti ini
KP beta min alfa. Ya. Oke, sebentar. Min apa plus ya? Oke, sangat betul lah ya. Berarti ini bisa ditulis gini ya. Nah, berarti ini L ya T X, T itu sama dengan ya KP beta min alfa per KP kuadrat min P. Itu ya. Sebentar, ini kenapa? Sebentar ya. Bentar. Kenapa positif ya? Bener nggak sih definisiku? Sebentar. Sabar dulu. L min Y0 plus P. Min Y0. Oh, betul ya? Oke. Nah, ini kan bisa kalian pecahkan jadi dua. Ini ya. LT X, T. Ya, ini jadinya K. Ini ya. K. P. Beta ya. Ini. Nah, ini kan P-nya bisa tak keluarkan ya. P. K min 1 ya. Dikurangi alfa per K. P kuadrat min P ya. Berarti ini ya, berarti ini kan K-nya kan bisa dicoret gini ya. Ini K min 1. Ya. P-nya bisa dicoret. Lalu, oh sorry, ini KP ya. Ini P. Nah, gini. Atau gini. Ya, ini K-nya juga tak keluarkan. Berarti ini K P beta ya dibagi P K. Ya, ini jadinya sisa P doang, min 1 per K. Ya. Min alfa per itu ya. Ini kan bisa tak keluarkan ya, PK-nya jadinya P min 1 per K. Nanti kalian akan tahu tujuannya apa keluarkan itu. Ya, ini kan K, K, P coret. Ya, berarti ini sisa L, ya, T, X, T, itu sama dengan apa? Ya, beta per P min 1 per K, ya, min alfa per PK, P min 1 per K. Ya, artinya kalau kita pengen tahu apa? Kalau kita pengen tahu Y, maka harus diinverskan ya. L min ini, ya, berarti itu inverse-nya ya. Berarti T, X, T, ya, solusi T, X, T, berarti ini L inverse ya, dari itu. Nah, itu kan beta, L inverse ya, dikalikan 1 per P min 1 per K ya. Dikurangi alfa per PK ya, L inverse dari 1 per P min 1 per K. Seperti itu ya. Nah, ingat ini ya, ini ingat ya. Ingat itu ya, baik ini maupun ini itu kan sama-sama apa? L yang ke ini ya. Sama-sama L yang ke berapa tadi? L yang ke L tipe 2 ya. Ini L tipe 2 dengan P-nya sama dengan ya, dengan P-nya sama dengan dengan A-nya sama dengan minus 1 per K ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita punya FT-nya pangkat AT, ya ini L2 ya, kita dapatkan L inverse-nya itu sama dengan 1 per P plus A ya. Nah, ya sudah, berarti ini T fungsi T ya, ya sama dengan beta, ini kan sama dengan eksponensial A-nya minus 1 per K ya, 1 per K, lalu ini minus alfa per PK. Oh, sebentar, kenapa P-nya ikut keluar ini? Sebentar. Oh, sorry. Ini ya, ini nggak boleh keluar nih, soalnya fungsi itu. Ya, ini P ini ya. Yang keluar ini hanya apa ya? Yang keluar ini hanya PK ya. Yang keluar ini hanya ini P, ini doang. Ya. Berarti ini kan P, gini. P kalikan P kuadrat min
K, ya, seperti itu. Nah, ini PR lagi nih. Aduh, ya, yang ini masalah sekarang, ya. Yang luas 2 ini yang masalah nih, yang bingung ini. Ya, kalau ini kan sudah masalah ini. Ya, ini kan L2, ya, dengan A-nya minus seper K, ya. Artinya nanti L minus 1-nya sama dengan E pangkat minus seper K. T, ya. Hati-hati, ini seperti T. Ya. Nah, masalahnya yang ruas kedua ini harus diubah dulu, ya. Jadi bagaimana ini? Ya, cara mengubahnya. Ya. Ya, seperti biasa tadi. Ya, ini suku yang kedua, ya. Sabar dulu. Ini suku yang kedua, ya. Ini. Ya, berarti di sini ingat ya, 1 per P dikalikan P minus seper K itu sama dengan, bisa diubah jadi gini ya, A per P, ya, nah ditambahkan B per P min seper K, gitu ya, biar tahu A sama B-nya apa, gitu ya. Nah, ini, aduh, panjang banget. Ya, ujian tuh seperti ini. Ya, berarti ini, yang atas ini, ya, yang atas ini nanti jadinya, ini kan sama dengan, ya, P, ya, P dikalikan P seper K, yang atas ini jadinya A, P min seper K, ya, itu seper ya, nah, ini seper K, nah ditambah B, BP ya, ini 1 per P min seper K, gitu ya. Nah, ya udah, sekarang gimana ini? Kita bisa dapatkan nih, ya, bahwa dari sini, ya, di sini didapatkan bahwa A, P min seper K ditambahkan BP sama dengan 1, ya. Nah, ya udah. Nah, sekarang kumpulkan yang apa namanya, yang P sama P. Berarti kan di sini ya P A plus B, ya. Lalu kumpulkan yang apa namanya, tidak ada P-nya. Ya, berarti ini kan minus seper K, ya, minus A per K, ya, dikurangi 1 harus sama dengan 0, ya. Seperti itu. Ya. Berarti ini bisa ditulis jadi gini. Ya, P A plus B, ya, ini dikurangi, ya, A per K, ya. Nah, ditambah 1 sama dengan 0. Ya, artinya apa? Di sini yang kalian kita dapatkan bahwa A plus B sama dengan 0. Berarti di sini B sama dengan minus A. Dan juga didapatkan bahwa A per K plus 1 harus sama dengan 0. Dari di sini didapatkan bahwa A per K sama dengan minus 1. Ya, maka A-nya sama dengan minus K. Ya, artinya di sini nanti B-nya sama dengan, ya, kalau minus A berarti ini jadinya K. Ya, A sama B nilainya K. Ya, ya udah, berarti itu min alfa per K, ya. Ya, min alfa per K, ya, dikalikan apa itu? L inverse-nya, ya, dikalikan L inverse, ya, dikalikan, ya, A per P, ini ya, A per P ini. Ya, berarti A per P, berarti kan min K per P, ya, ditambahkan itu B-nya K per itu ya, P per 1 min K, ya. Nah, sekarang, ya, ini sebentar, ini kenapa ada 2 ini? Ya, beta, ya, beta, ya. Sebentar, ini kenapa ada 2 ini? Ya, beta, oh ya, beta E pangkat ini, ya. Nah, ini maksudnya. Ini loh, ya. Ya udah, sekarang ini jadinya beta E pangkat minus seper K dikalikan T, ya. Ini minus alfa per K. Nah, ini dikalikan L inverse, ya. Ini minus K-nya bisa kalian keluarkan, ya. Minus K dari seper P, ya. Nah, tambahkan
ini ya, K-nya bisa kalian keluarkan juga, ya, L inverse dari seper P min seper K, ya, gitu. Nah, ini L inverse seper P, ya, L inverse seper P ini kan sama dengan 1 ya. Nah, yang ini sama dengan, ya, ini termasuk, apa namanya, termasuk L1. Ini kan sama dengan E pangkat, sama kayak tadi, E pangkat minus seper KT ya. Ini sama dengan L3. Ya, berarti ini jadinya, ya, ini sama dengan beta E pangkat minus seper K kalikan T ya. Ini kan 1 ya, berarti ini plus, ya, ini habisnya plus alfa doang, yang ini plus, minus ya, minus alfa doang ya, E pangkat minus seper K kali T. Nah, ini hasilnya pasti benar. Kenapa coba? Ya, kalau kalian ingat persoalan ini, kasus ini, ya, ini kan kasus difusi ya. Ini kasus difusi. Ya, kalian ingat di Fismat, ya, ingat di Fismat 2. Ya, solusinya Tx, T itu ada yang linear. Linear plus eksponen, ya. Linear plus eksponensial, ya. Ya, linear plus eksponen. Nah, jadinya ini gimana nih? Ya, ini E sama ini kan bisa dikeluarkan ya. Jadi ini alfa plus, ya, beta min, beta min, apa namanya, beta min alfa E pangkat minus seper K kalikan T ya, seperti itu. Ini T X, T gitu. Ya, oke. Ya, gitu. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, gini aja dulu ya. Ini sudah jam 11 soalnya ya, dipaksa juga nggak bisa juga. Ya, nanti kita lanjutin soal sisanya ya. Kita lanjutin soal sisanya di malam aja ya. Ya, di malam aja. Sebentar kok. Nggak lama kok ya. 1 jam ya paling lama. Ya, oke. Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Ya, ini belum yang fungsi green. Ya, ini fungsi green. Ya, belum. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau kalian lihat, ya, kalau kalian tanyakan, ya udah ya, sampai sini aja ya.